Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sebangsa dan setanah air, untuk video keempat ini kita akan membahas blok gas alam yang ada di Sumatera Barat. Blok Sinamar yang ada di daerah Junjung ya. Blok ini ditemukan sekitar tahun 2015. Sampai saat ini juga belum berproduksi. Ya mirip seperti kejadian di blok Masela ya. Kalau blok Masela seperti di paparan pada video ketiga, itu diketemukannya tahun 1998, jadi 26 tahun yang lalu. Nah, kalau blok Sinamar itu tahun 2015 ya. Waktu itu blok Sinamar ini dieksplorasi oleh PT Radian Bukit Barisan ya. Nah, sekarang sudah berpindah hak kepemilikannya oleh PT Rizky Bukit Barisan Energi ya, RBBE. Tapi ada juga partisipasi interestnya itu dari BUMD Sumatera Barat sekitar 10%, yaitu PT Sejunjung Sumber Energi ya. Nah, teman-teman sekalian, kita coba lihat kendala produksi dari blok Sinamar ini. Nah, ini kita tampilkan permasalahan yang terjadi di blok Sinamar ya, seperti blok Masela, ternyata juga di permasalahan pembelinya ya. Nah, ini kita coba lihat pernyataan dari Gubernur Sumatera Barat di tahun 2021 bahwa Gubernur Sumatera Barat akan coba mencarikan pembelinya ya untuk blok Sinamar ini. Seperti kita ketahui, blok Sinamar ini punya kapasitas produksi direncanakan sekitar 35 mm SCFD. Namun potensinya kemungkinan besar dari 35 mm SCFD itu, karena menurut salah satu sumber dari PGN, bahwa di blok Sinamar tersebut ada 11 struktur ya, sementara masing-masing struktur itu ada kapasitasnya sekitar 10 mm SCFD ya. Jadi cukup besar ya. Sekarang baru hanya ada 35 mm SCFD. Nah, dari pernyataan Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyildi pada tahun 2021 yang lalu, bahwa untuk blok Sinamar ini akan dicarikan pembelinya ya. Ini seperti yang kita lihat di cuplikan berita ini. Jadi masih menggantung di siapa pembelinya. Nah, ini kalau kita lihat juga sejarahnya setelah Gubernur Sumber menyatakan akan dicarikan pembelinya, ternyata di tahun 2022 atau 2023 PT PGN sudah meninjau ke lapangan ya. Nah, ini kita lihat PT PGN sudah meninjau ke lapangan dan bersedia menjadi off-taker, pembeli dari blok Sinamar tersebut. Namun kita lihat sampai saat ini sudah tahun 2025 ya, 2025 awal 2025, sampai saat ini pun juga belum terlihat tanda-tandanya siapa yang akan jadi pembeli. Nah, kembali kita ke problem masalah migas ya, atau minyak dan gas bumi di Indonesia, termasuk masalah subsidi ya, LPG dan subsidi BBM. Ini persis seperti apa yang terjadi juga di blok Masela ya. Jadi blok Masela tidak diproduksi itu karena pembelinya itu kelihatannya juga belum ada. Nah, untuk blok Sinamar ini alangkah lebih baiknya ya, pemerintah daerah itu mendorong bahwa sekaligus untuk mengatasi permasalahan subsidi baik di LPG 3 kg maupun di
bahan bakar minyak ya, terutama Pertalite atau Pertamax misalnya. Nah, gas alam yang dari blok Sinamar inilah yang kita dorong untuk bisa diproduksi untuk dihadirkan kepada masyarakat Sumatera Barat ya, untuk menggantikan LPG 3 kg ini. Menurut perhitungan kita ya, dan informasi yang kita dapatkan dari Pertamina ya, bahwa kebutuhan LPG 3 kg untuk daerah Sumatera Barat per harinya itu adalah sekitar 500 ton, artinya sekitar 500.000 liter ya. Nah, kalau 500.000 liter, tempo hari Menteri SDM mengatakan bahwa setiap 1 kg LPG itu ada 12.000 ya, 12.000 rupiah subsidinya. Nah, berarti kalau kita kalikan 365 hari, maka subsidi untuk LPG 3 kg di daerah Sumatera Barat ya berkisar sekitar 2 triliun lebih per tahun. Nah, ini angka yang cukup besar. Tambah lagi mungkin subsidi untuk Pertalite ya. Tambah lagi mungkin kesulitan masyarakat kadang-kadang mendapatkan LPG 3 kg, termasuk juga Pertalite yang semakin sulit. Dan kita tahu di SPBU tersebut untuk mendapatkan Pertalite juga antriannya panjang, dan kadang-kadang pun juga tidak ada ya stok Pertalite-nya di SPBU. Nah, mungkin langkah tepat yang perlu diambil untuk blok Sinamar ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Barat sendiri ya. Jadi untuk 500.000 kilogram LPG, kalau kita coba hitung, maka itu akan dapat digantikan sekitar 23 SCFD gas alam yang dari blok Sinamar tadi. Seperti kita ketahui, blok Sinamar punya kandungan gas alam atau daya kapasitas produksinya itu adalah 35 SCFD. Berarti 23 SCFD kita ambil dari 35 SCFD itu masih ada sisa sekitar 12 SCFD. Nah, 12 SCFD itu sekaligus juga kita bisa gunakan untuk kendaraan-kendaraan atau untuk transportasi ya. Kita konversikan kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar Pertalite selama ini ke bahan bakar SPBG. Jadi cukup kalau instalasi infrastruktur pipa gasnya sudah menjangkau ke kota-kota, ke rumah-rumah warga, maka praktis SPBG juga sudah bisa dibangun di kota-kota tersebut. Katakanlah misalnya Sumatera Barat ya, Sumatera Barat itu ada Kota Padang, ada Bukit Tinggi yang besar, kemudian Payakumbuh, Solok atau Sejunjung sendiri atau Damasraya. Katakan misalnya Sumatera Barat ya, untuk langkah pertama itu bisa Kota Padang bangun 4 SPBG misalnya, Bukit Tinggi mungkin 3 SPBG. Kemudian Solok bisa 2 SPBG, atau Muaro Sejunjung bisa 1 SPBG, dan kota-kota lainnya di Sumatera Barat. Nah, dengan gas alam yang murah, tentu saja masyarakat nanti akan dengan senang hati untuk bisa mengkonversikan kendaraannya menggunakan bahan bakar gas tadi. Ya. Pasti akan lebih irit ya, karena kita tahu perbandingan bahan bakar gas dengan Pertalite ya. Kalau kita menggunakan bahan bakar gas itu bisa harga yang kita dapatkan ya itu hanya Rp4.000 setara liter Pertalite ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Jadi PGN sebagai off-taker nanti yang akan bangun infrastruktur pipa gasnya, kita sarankan PGN bangun infrastrukturnya meminta atau membuat semacam proposal lah kepada pemerintah untuk secara masif bangun pipa gas itu dalam bentuk penyertaan modal negara ya. Nah, penyertaan modal negara ini untuk bangun infrastruktur pipa gasnya katakanlah sekitar untuk daerah Sumatera Barat menjangkau seluruh Sumatera Barat itu katakanlah 5 triliun ya. 5 triliun itu sudah bisa mengcover seluruh rumah tangga yang ada di
Sumatera Barat, atau paling tidak 80-90% lah rumah tangga yang sebelumnya menggunakan LPG 3 kg atau LPG 12 kg dan lain-lain, maka itu sudah bisa di-cover dengan anggaran 5 triliun ini. Nah, 5 triliun ini sebenarnya angka yang tidak besar ya untuk bangun infrastruktur pipa gas ini, karena tadi seperti yang kita sampaikan bahwa subsidi untuk LPG saja per tahun itu adalah lebih dari 2 triliun. Nah, untuk 2 atau 3 tahun saja itu sudah maksudnya 2 atau 3 tahun saja subsidi BBM yang dialihkan untuk bangun infrastruktur pipa gas, maka di tahun ke-6 atau ke-7 itu tidak ada lagi subsidi ya, yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk LPG. Itu praktis Sumatera Barat tidak memerlukan lagi subsidi untuk LPG 3 kg sampai seterusnya, tidak ada lagi yang namanya subsidi yang diberikan kepada masyarakat karena harus mengkonsumsi LPG 3 kg karena sudah pindah ke gas alam tadi yang lebih murah ya. Nah, mungkin itu saran ke kita ya sebagai masyarakat, sebagai praktisi yang agak memahami terhadap gas alam ini. Bangun infrastruktur pipa gasnya, jadi tidak hanya diserahkan kepada PGN, tetapi PGN diberikan penugasan oleh pemerintah untuk bangun pipa gasnya dengan penyertaan modal negara dari dana subsidi yang ditarik tahun kedua, ketiga, dan keempat untuk bangun pipa gas masif selama 1 tahun sampai 2 tahun ke depan ya. Sehingga gas alam yang ada di Sejunjung di Blok Sinamar ini bisa dimanfaatkan untuk Sumatera Barat secara keseluruhan. Jadi istilah tidak ada pembeli sesungguhnya istilah yang tidak dapat diterima ya, karena bagaimanapun masyarakat sangat butuh energi murah tersebut, energi murah dan bersih, sangat bersih, lebih bersih daripada LPG sendiri, lebih bersih daripada Pertalite ya. Ke depan tentu saja bukan hanya untuk rumah tangga masak di dapur atau mungkin untuk menggantikan Pertalite ya di SPBU, namun juga bisa juga akan tumbuh kalau kapasitas gasnya masih ada lagi, maka akan tumbuh industri-industri yang bahan energinya itu adalah dari gas alam yang murah tadi. Tentu saja industri-industri ini akan bergairah karena biaya produksi yang murah dan produknya bisa lebih bersaing, sehingga industri-industri itu akan makin meningkat ya kinerjanya, dan pasti juga ke depan lapangan kerja juga akan meningkat. Nah, begitu teman-teman sekalian sebangsa dan setanah air. Jadi kita berharap bahwa blok gas alam yang ada di Sinamar Sejunjung itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk Sumatera Barat, untuk menjangkau wilayah seluruh Sumatera Barat, itu bisa menggantikan 500 ton atau 500.000 kilogram LPG 3 kg yang semula disubsidi, dan kalau pakai gas alam itu ke depan tidak akan disubsidi lagi, dan menggantikan sekitar 1/6 Pertalite ya, dengan 12 MMSCFD tadi yang sisa, itu bisa menggantikan 1/6 konsumsi Pertalite yang disubsidi juga untuk kendaraan-kendaraan yang ada di Sumatera Barat. Nah, kalau ini bisa diterapkan di Sumatera Barat, kita berharap juga ke depan Sumatera Barat ini bisa jadi role model bagi daerah-daerah lain yang punya kandungan gas alam ya. Seperti yang besar tentu saja ya Blok Masela itu bisa menjangkau Pulau Jawa ya, kalau kita tarik pipa gas sekitar 3.000 atau 3.500 sampai 4.000 km ya, dengan anggaran katakan sekitar $4 miliar, maka itu sudah bisa menjangkau daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Selatan sampai ke Pulau Jawa, dan pastinya biaya hidup masyarakat akan lebih rendah ya, biaya memasak lebih merendah, transportasi lebih rendah, industri-industri bergairah ya karena dapat energi murah, dan pastinya lapangan kerja, kalau industri-industri bertambah tentu saja lapangan kerja akan dengan sendirinya terbuka, dan anak-anak bangsa yang selama ini sulit mendapatkan pekerjaan ke depan juga akan mendapat pekerjaan yang lebih mudah ya. Nah, itu efek berganda dari pemenuhan gas alam energi murah ini yang bersih ini untuk di dalam negeri ya.
Dan Sumatera Barat akan jadi role model dengan memanfaatkan gas alam dari Blok Sinamar yang disinjung ini untuk konsumsi yang ada di daerah Sumatera Barat, pengganti LPG dan pengganti Pertalite ya di daerah untuk kendaraan-kendaraan yang ada di daerah Sumatera Barat sementara ini. Nah, mungkin begitu teman-teman sekalian yang dapat kita sampaikan. Besar harapan kita tentu saja gas alam Blok Sinamar itu jangan sampai dimanfaatkan atau dijual kepada satu badan saja ya, yang dibeli bulat-bulat, katakanlah untuk dijual untuk bahan bakar pembangkit listrik ya. Memang untuk pembangkit listrik itu sangat baik ya. Bahan bakar kalau dia misalnya kapasitas produksinya sekarang misalnya 35 SCFD, maka itu akan bisa memproduksi listrik ya, kapasitasnya sekitar 210 megawatt ya. 210 megawatt. Nah, tapi problemnya sekarang ini adalah bahwa untuk pembangkit listrik saat ini, sebagaimana kita ketahui, itu sudah oversupply dan itu pasti akan membebani APBN untuk subsidinya, ya. Subsidi plusnya ya, karena sekarang subsidi itu subsidi plus kompensasi. Ya. Nah, begitu teman-teman sekalian untuk video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jadi gas alam Blok Sinamar dimanfaatkan untuk masyarakat Sumatera Barat menggantikan LPG 3 kg. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dalam ini untuk mesejahterakan masyarakatnya, menghadirkan LPG program yang jelas untuk tahun ke-5 atau ke-6, ke-7 dan seterusnya itu pemerintah tidak perlu lagi memberikan subsidi energi ya, kepada masyarakat Sumatera Barat, dan itu sangat bisa menghemat dan bagaimanapun ke depan industri di Sumatera Barat ya, biaya hidup jadi murah, industri-industri berkembang dan lapangan kerja pasti juga akan terbuka ya. Nah, ini bisa jadi contoh juga bagi daerah lain yang punya sumur gas alam ya, untuk bisa diimplementasikan di daerahnya masing-masing ya. Jadi mirip seperti Hutama Karya yang mendapat penugasan pemerintah untuk bangun jalan tol dengan dana PMN, penyertaan modal negara. Nah, dalam hal ini seperti PGN juga seperti itu. Jadi diberikan PMN untuk bangun infrastruktur pipa gas itu yang diambil dari subsidi yang ditarik ke depan ya, subsidi tahun ketiga, tahun keempat, kelima untuk bangun seluruh jaringan pipa gas yang ada di Sumatera Barat ini untuk menjangkau rumah-rumah, untuk menjangkau daerah-daerah di Sumatera Barat sendiri, dan itu bisa diperkirakan kalau sekitar 5 triliun, maka rumah-rumah yang bisa dijangkau itu adalah 1 juta rumah tangga ya, 1 juta rumah tangga yang bisa dijangkau. Nah, demikian teman-teman sekalian sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi kepada kita semua, serta mendorong pemerintah daerah untuk menegaskan bahwa pembelinya adalah rakyat Sumatera Barat sendiri. Jadi pembelinya bukan dari suatu badan tertentu yang beli secara penuh gitu ya, untuk pembangkit listrik, atau mungkin di LNG kan itu sangat tidak efisien, atau kemudian dibawa lagi ke luar daerah atau mungkin ke luar negeri, itu sangat tidak tepat ya, karena bagaimanapun problem kita sekarang adalah subsidi itu sangat besar yang harus ditanggung oleh APBN. Nah, ini bisa kita hilangkan dengan cara seperti ini, di samping masyarakat mendapatkan energi murah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga termasuk juga pengeluaran masyarakat juga bisa turun. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.